Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih Ustadz. Baik teman-teman, hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita pada mikro teaching, dan hari ini yang akan menjadi gurunya adalah Zulfa, Dita, dan Lukman. Untuk observernya ada saya sendiri, Syakila, lalu ada Syifa, dan ada Titan. Sebentar, kita cek dulu ya. Untuk gurunya Zulfa sudah hadir? Sudah, Mbak. Oke. Dita? Sudah, Mbak. Oke. Terakhir Lukman. Ada Lukman? Belum hadir. Oke. Nah, untuk yang tampil pertama, ini ada Zulfa dulu sesuai di jadwalnya. Zulfa boleh tampil dulu. Nah, Zulfa boleh dipersiapkan dulu. Mau dihitung langsung atau ditampilkan dulu nih PowerPoint-nya? Ditampilkan dulu, Mbak. Boleh, silakan. Dan sambil nunggu Zulfa, untuk kepada observer itu juga boleh dipersiapkan form observernya agar nanti ketika Zulfa sudah siap bisa langsung dinilai. Oke. Sudah tampil? Sudah. Oke. Oke, sudah tampil. Sudah siap? Siap. Oke. 25 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Zulfa di sore hari ini. Semoga kalian semua semangat untuk belajar hari ini ya. Oke, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah sudah. Sudah siap belajarnya? Siap, Bu. Oke, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Siap duduk yang rapi semuanya? Baca doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba. Nabi Muhammad Wa Rasulullah. Rabbi zidni ilman. Warzuqani fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, anak-anak semuanya, hari ini Bu Guru akan membahas materi mengenai sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah materi PKN untuk kelas 2 dari buku tema 1 yaitu Hidup Rukun. Oke, tentu anak-anak masih ingat gak bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, di sini siapa yang tahu Pancasila itu ada berapa? 5. Oke, bisa disebutkan, Feti? Yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga. Persatuan Indonesia. Oke, yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, dan yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, pintar, tepuk tangan. Oke, kita jelaskan dulu Pancasila yang pertama. Yang pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini kalian bisa dilihat yang pertama ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang. Nah, sekarang Ibu jelaskan sikap dan perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama rajin beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, di sini ada gambar Siti sholat berjamaah bersama keluarga. Nah, terlihat. Yang kedua ada Dayu beribadah di pura bersama keluarganya. Nah, di sini digambarkan ada Edo sedang bermain dengan teman-teman dan dia berkata, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Nah, ini artinya Edo rajin beribadah di gereja sesuai agama yang dianut. Nah, di sini juga ada digambarkan Siti saat bermain dengan teman-temannya. Kemudian dia bilang seperti ini, "Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji." Nah, ini juga artinya Siti juga adalah seseorang yang taat beribadah. Oke, selanjutnya, untuk lainnya, sikap dan perilaku sesuai dengan sila yang pertama, yaitu berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah memulainya dan sesudah pelajaran. Nah, di sini digambar sudah ada Udin bersama teman-temannya berdoa sebelum memulai pelajaran. Dan tentunya kalian pun semua di sini juga mempraktikkan berdoa saat sebelum memulai pelajaran ya, ataupun sesudah selesai pelajaran. Oke, contoh lainnya, sikap dan perilaku yang lain adalah mau bermain bersama teman yang berbeda agama. Nah, di sini pada gambar ada Udin dan Edo sedang bermain bersama meskipun mereka berbeda agama. Nah, ini artinya mereka menjaga kerukunan antar umat beragama yang berbeda. Nah, contoh lain sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama yaitu memberi kesempatan orang lain untuk beribadah. Nah, di sini digambarkan dalam percakapan bahwa maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa. Nah, kata baik Pak tidak apa-apa ini artinya memberi kesempatan orang lain untuk menjalankan ibadah yang dianutnya. Oke, selanjutnya ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Nah, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kedua ini yaitu mau memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, ini pada gambar saat Edo menghias sepedanya, Udin membantu menghias sepeda Edo. Nah, selanjutnya, contoh sikap dan perilaku sesuai sila kedua lagi, yaitu mau berbagi dengan teman. Di sini digambar ada Siti dan Lani. Kemudian Lani berkata, aku lupa membawa bekal. Mari makan bekalku bersama. Nah, di sini menunjukkan bahwa Siti dan Lani mau berbagi dengan teman sesuai dengan sila kedua. Oke, Ibu lanjut. Sikap yang sesuai dengan sila kedua yang lainnya lagi yaitu bersikap ramah dan sopan dan berbicara dengan santun. Nah, di sini terlihat pada gambar nih, di sini ada si Udin dan kakaknya saat berbicara. Mereka bersikap ramah dan juga berbicara dengan santun. Sikap dan perilaku selanjutnya yaitu
sesuai dengan sila yang kedua, yaitu mau menolong teman yang sedang dalam kesulitan. Nah, di sini digambarkan Edo jatuh dari sepeda dan Udin segera datang menolong. Nah, ini juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, di sini dilambangkan dengan pohon beringin. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila yaitu mau bekerja sama dengan teman yang berbeda suku. Nah, di sini lihat gambarnya. Di sini ada Edo, ada Udin, Lani, Dayu, Titi, dan Deni. Ini berasal dari suku yang berbeda mereka semuanya. Tetapi mereka dengan senang hati bekerja sama dengan teman yang berbeda suku. Ini juga sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga. Kemudian, contoh selanjutnya perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang ketiga yaitu menjaga kerukunan saat bermain bersama teman. Nah, ini digambar anak-anak sedang bermain riang gembira dan tidak ada yang bertengkar saat bermain. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, contoh berikutnya, sikap dan perilaku yang sesuai nilai-nilai sila ketiga Pancasila yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, di sini siapa yang suka ikut upacara bendera pada hari Senin? Nah, pada gambar juga Saya suka, Bu. Iya. Nah, pada gambar juga di sini digambarkan ada anak-anak sedang mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, mengikuti upacara bendera dengan tertib ini adalah wujud dari cinta tanah air. Nah, Ibu lanjut. Selanjutnya yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini sikap dan perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah, menentukan lagu untuk pentas kelas. Nah, di sini lihat di gambarnya, mereka menentukan lagu untuk pentas kelas. Nah, ini perlu dimusyawarahkan karena ini untuk kepentingan bersama. Contoh lain. Nah, contoh lain juga bisa seperti ini. Bermusyawarah menentukan petugas upacara bendera. Nah, dalam petugas upacara bendera, tentu ini petugasnya lebih dari satu dan harus dibagi. Maka untuk menentukannya perlu diadakan musyawarah. Nah, kemudian contoh lainnya, sikap dan perilaku yang sesuai nilai sila Pancasila yang keempat, yaitu yang pertama, bermusyawarah dalam pemilihan ketua rukun tetangga atau RT. Nah, dalam pemilihan ketua RT, karena ini untuk kepentingan semua warga lingkungan, maka perlu diadakan musyawarah. Nah, jika di dalam lingkungan keluarga nih, di sini ada, yaitu bermusyawarah menentukan tujuan wisata keluarga. Oke, selanjutnya, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap dan perilaku yang sesuai nilai-nilai sila kelima Pancasila yaitu mau membagi tugas upacara dengan adil. Nah, di sini disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, saat membagi tugas upacara ini, Siti harus bersikap adil. Nah, sikap adil ini harus sesuai dengan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, di sini
sikap dan perilaku yang sesuai nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu di sini ada bekerja bakti membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Nah, di sini sudah sesuai dengan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi kesimpulannya anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila beserta penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan bareng-bareng ya. Soal yang pertama, Ibu mau nunjuk Alma Eka Rahmawati untuk membacanya. Iya Bu, nomor 1, pengalaman sila keberapa ditunjukkan oleh gambar di bawah. Sila ke-1 Bu. Oke, kita lihat jawabannya. C, betul, sila ke-1. Soal yang kedua, coba Aulia Fariza. Iya, Bu. 2. Bunyi Pancasila yang sesuai dengan gambar di bawah ini adalah sila kedua sama sebentar, Bu. Jawabannya C, Bu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya benar, C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal yang ketiga, coba oleh Indah. Indah ada? Halo Indah. Oke, jika tidak ada, coba Anissa Alfat. Ya. Jawabannya ke-1A. Kita lihat jawabannya. Jawabannya betul, A ke-1. Untuk soal selanjutnya, Ibu akan menunjuk Arsy. Arsy ada? Halo Arsy. Oke, jika tidak ada, Ibu menunjuk Lukman. Halo Lukman ada? Halo ya ada. Coba dijawab Lukman soalnya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang sekolah? Dan termasuk sila keberapa dalam gambar di atas? Yang B, Bu. Oke, kita lihat jawabannya. Betul, B, sila kedua. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalian belajar di rumah. Nanti Ibu akan berikan pekerjaan rumah di WhatsApp group. Silahkan dikerjakan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mbak Zulfa. Wah, jadi udah bagus banget ya. Nah, selanjutnya, sebentar, sebelum ke selanjutnya, kita coba tanya dulu kepada observer yang lain. Ada Syifa dan Titan. Sudah selesai menilai kah? Sudah. Sudah, oke. Nah, selanjutnya baru. Kita akan menuju ke guru selanjutnya, yaitu Dita. Dita ada? Ada, Kak. Oke. Dita ingin dihitung langsung atau dipresentasikan dulu nih PowerPoint-nya?
Boleh, silakan dipresentasikan dulu. Udah muncul, Mbak? Oke, sudah terlihat. Sebentar, di setting ulang dulu waktunya. Oke, 25 menit dari sekarang, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita kembali lagi bersama dengan aku di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, baik, sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini dan berharap mendapat ridho dari Allah, mari kita bersama-sama berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Sekarang aku minta dari Alma untuk pimpin doanya. Alma ada? Ada Ibu. Silakan Alma, pimpin ya. Iya Ibu. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Amin. Terima kasih Alma. Oke, selanjutnya aku mau absen dulu buat anak kelas ini. Semuanya hadir atau ada yang nggak hadir? Kayaknya ada yang nggak hadir ya. Siapa tuh kalau boleh tahu? Indah izin. Indah izin kemana? Ada acara keluarga, Bu. Oh, itu siapa lagi yang izin? Saya Indah. Apa ada yang alfa tanpa keterangan? Anissa Nurrahma, Bu. Indah Rama. Aduh, itu dia kenapa? Oke, hanya Indah dan Anissa Nurrahma ya? Ada lagi nggak? Oke, baik, karena udah nggak ada lagi, mari kita sama-sama melakukan pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Materi kita hari ini adalah hidup bersih dan sehat di rumah. Kenapa di rumah sih, Bu? Kan aku sukanya main. Kayak aku kan jarang di rumah, Bu. Rumah aku nggak begitu bersih juga nggak apa-apa kali. Enggak, karena kenapa Ibu ngebahas di rumah dulu? Karena kita 24 jam, itu pasti nggak 24 jam. Hampir setiap hari kita pasti bakal ketemu rumah. Pulang sekolah, pasti pulangnya ke rumah. Selesai bermain, pasti pulangnya ke rumah. Nah, jadi, kita sekarang belajar bagaimana hidup bersih dan sehat di dalam rumah. Nah, hari ini kita ada 4 materi yang bakal kita bahas. Materi pertama adalah membaca teks berikut. Nah, aku nggak mau nunjuk deh, aku mau lihat siapa yang berani buat baca teks yang sekarang aku tampilin. Ayo. Belum tampil, Dita. Masih di cover. Kalau udah tampil belum? Belum. Wait ya, maaf. Udah kelihatan sekarang? Sudah. Oh my god, sorry guys, shit. Paketnya hilang. Udah ya? Udah muncul? Sudah muncul. Oke, sekarang balik lagi. Aku mau yang berani untuk menunjuk dirinya sendiri buat baca. Ayo. Siapa anak berani, anak cerdas, anak sehat? Tunjuk diri sendiri. Saya, Bu. Wah, Feti. Oke, Feti, silakan. Hebat. Baca yang ini kan, Bu?
Iya. Bekerja sama membersihkan rumah. Edo, ayah dan ibu membersihkan rumah. Edo membersihkan jendela dan perabotan. Ibu menyapu dan mengepul lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Halaman rumah Edo menjadi bersih. Mereka gembira bekerja sama. Mereka ingin rumahnya bersih dan sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Hebat, keren banget Peti, bacanya udah lancar. Oke, sekarang aku mau nanya apa yang Peti tangkap dari teks yang tadi Peti baca. Kebersihan pangkal kesehatan, Bu. Hebat, bahasa Arabnya apa? An-nazoh fatul minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Berarti dengan menjaga kebersihan rumah sama dengannya kita sebagai seorang yang beriman. Seseorang yang beriman berarti termasuk orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang lurus, dan insya Allah bantu dalam setiap urusannya. Sepakat kita akan menjaga kebersihan di rumah? Sepakat nggak? Sepakat. Oke, pintar. Berikutnya, teks kedua. Siapa yang mau baca lagi? Yang berani lagi selain Peti? Ayo. Ting tung ting tung. Nggak ada. Yaudah aku tunjuk deh, Aulia Fahriza. Ada Aulia? Ada, Bu. Oke, Aulia baca. Yang kedua. Iya, Bu. Membersihkan halaman rumah. Semalam angin bertiup kencang. Halaman rumah Edo dipenuhi daun yang berguguran. Edo keluar rumah. Edo akan bermain bersama Udin. Melihat halaman rumah yang kotor, Edo langsung mengambil sapu. Edo menyapu halaman rumah. Ada kerikil kecil dan daun-daun yang tersapu. Edo mengumpulkan kerikil dan daun-daun itu. Kerikil dan daun-daun bisa digunakan untuk berhitung. Edo pun mulai menghitung. Udin datang dan ikut pembantu. Pinter. Sekarang aku mau nanya apa yang Aulia dapat dari teks yang tadi Aulia baca. Membersihkan itu halaman rumah yang kotor. Itu berarti berupa sebuah Kebersihan. Dan kebersihan itu adalah kewajiban dari si pemilik rumah. Siapa pemilik rumahnya? Edo atau Udin? Bukan Edo, Udin. Bu. Enggak, Udin temannya. Siapa? Oh, temannya. Oke. Iya. Terima kasih Aulia. Iya, Bu. Sama-sama. Nah, di materi pertama ini Ibu bisa tahu kalau kalian semua sudah pandai membaca dan sudah pandai menyimpulkan apa dari menyimpulkan kesimpulan dari teks yang kalian baca. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu mengamati. Nah, di sini ada 2 gambar nih. Kira-kira di gambar ini sedang apa ya? Nih, sedang apa teman-teman? Membersihkan halaman rumah, Bu. Membersihkan halaman rumah. Pintar. Terus? Ini ayahnya lagi apa nih, ayah? Potong rumput. Ini benar rumput ya, bukan kambing? Rumput, Ibu. Oh, itu rumput ya. Iya, terus ini Ibu sedang apa, Ibu? Sedang? Mengelap kaca. Ibu atau Aulia ini yang mengelap kaca? Memberi tahu cara membersihkan kaca mungkin, Bu. Iya. Terus, oke. Selanjutnya yang di bawah. Ini sedang apa nih? Itu halamannya kotor.
Jadi, teman-teman itu yang ada di gambar sedang membersihkan halaman tersebut. Nah, kalau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dinamakan Gotong royong. pintar. Ini adalah salah satu bentuk contoh gotong royong di lingkungan rumah. Yang di atas ini adalah gotong royong keluarga dari mulai ibu, ayah, dan anak. Yang ini gotong royong yang bisa kita simpulkan mungkin bersama dengan teman sepermainan, bersama dengan saudara sepupu, atau dengan teman sekolah pintar. Oke, selanjutnya kita amati. Wah, ini adalah contoh bentuk apa ya? Yang rumah ini. Lihat ada banyak sampah, Bu. Kira-kira penghuninya betah nggak ya di dalam rumah? Tidak. Kalau tidak betah, kenapa tidak dibersihkan? Mungkin penghuninya nggak ada, Bu. Ya, ini adalah salah satu contoh rumah yang tidak bisa menjaga kebersihan. Lingkungannya saja di depan kotor, gimana di dalamnya ya? Jangan sampai rumah kita seperti itu ya, semuanya. Iya, Bu. Gambar selanjutnya, ini si Lena ya. Si Lena sedang melakukan apa nih, si Lena? Ada tempat tulisannya organik dan anorganik. Ada yang tahu? Membuang sampah. Membuang sampah. Ini sampahnya jenisnya apa nih? Kok ada 2 tempat sampah ya? Kenapa ada 2 ya? Ayo, kenapa ada 2 tempat sampah? Yang warna biru dan warna oranye. Oke, mungkin belum tahu ya. Jadi, ini adalah jenis tempat sampah untuk membedakan jenis-jenis sampah. Ada yang jenisnya organik, ada yang anorganik. Organik ini adalah sampah yang bisa didaur ulang. Sedangkan anorganik adalah jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang oleh alam. Nah, Lena ini membawa kulit pisang. Kira-kira tepatnya kulit pisang ini dimasukkan ke tempat yang organik atau yang anorganik ya? Kulit pisang bisa didaur ulang tidak? Tidak. Tidak, jadi masuk ke Organik. Organik. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dia contoh-contoh sampah organik dan sampah non-organik. Ingat-ingat ya semuanya, dicatat. Ayo siapkan buku dan pulpennya. Pensilnya juga disiapin. Yang pensilnya putus diraut. Pulpennya habis, beli pulpen baru. Oke, udah siap? Sampah organik adalah bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Organik itu adalah sampah yang dari hewan dan tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya seperti sisa makanan, buah yang sudah busuk, sayur yang sudah layu, daun di halaman, rumput di lapangan, dan tumbuhan. Sedangkan sampah non-organik adalah bahan yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan. Kalau organik kan berasal, non-organik adalah yang bukan. Non itu no, artinya tidak. Ya. Nah, contohnya itu apa? Contohnya ada plastik, kertas, kardus, botol, kaleng, beling, dan lain-lain. Nah, sampah non-organik ini nantinya mungkin kalian bertanya kayak, ya nanti sampah non-organik gimana Bu kalau nggak bisa larut? Ada, ini jadi khusus gitu loh kalian, kayak dilarutkan atau diolahnya itu khusus. Misal contoh, botol beling ini bisa didaur ulang, plastik ini bisa didaur ulang.
dibuat handmade gitu. Nanti kita bikin prakteknya ya. Kita buat misal bunga-bunga atau kipas angin dari bekas botol misal, atau bekas atau kita bikin tempat pensil dari bekas susu kaleng, itu bisa. Oke. Habis ini udah paham apa perbedaan sampah organik dan non organik? Oke, diamnya perempuan berarti iya. Lanjut. Materi ketiga adalah kosakata lingkungan sehat. Yang pertama ada bersih, ada rapi, ada asri, ada segar, dan ada sehat. Nah, bersih itu artinya kondisi yang bebas dari kontaminasi kotoran. Rapi artinya segala sesuatu yang ada di tempat tersebut diatur dengan baik. Asri artinya suasana yang indah dipandang mata dengan udara yang sejuk terasa di kulit. Asri biasanya karena banyak pepohonan peneduh. Nah, biasanya desa-desa ini nih yang biasanya desa dibilang, ih desanya asri ya. Nah, asri itu artinya ini teman-teman. Selanjutnya ada segar. Segar itu artinya adalah perasaan yang nyaman, lingkungan bersih biasanya udaranya segar dan sejuk. Wah, kemudian ada sehat. Artinya kondisi yang bebas dari ancaman penyakit. Nah, dari sini kita bisa bikin semacam garis. Hidup bersih artinya hidup yang rapi. Ketika kita sudah mempraktekkan hidup bersih dan rapi, maka akan tercipta lingkungan yang asri. Setelah tercipta lingkungan yang asri, maka terbentuklah udara atau atmosfer yang segar. Nah, ketika sudah terbentuk atmosfer yang segar, maka tubuh kita, pikiran kita, baik jasmani dan rohani, akan menjadi sehat. Itulah salah satu pengamalan atau pengaplikasian dari hadis yang an-nadhafatu minal iman. Berarti kita adalah orang-orang yang beriman. Karena menjaga tubuh, menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehingga kita tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas, sehingga mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Rob Tuhan kita dengan penuh rasa semangat, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa pesimis, yang ada optimis dan optimis. Oke, selanjutnya ini dia senjata perang. Nah, sekarang aku mau nanya, di sini mana ya KNPL? Yang kedua, Bu. Yang kedua ini? Iya. Bentar. Kalau yang ini apa ya namanya? Sikat WC. Sikat WC. Kalau yang ini? Itu teh. Penyedot Sedot WC. gitu, Bu. Saya itu. Penyedot WC. Ih, berarti jorok ya? Kok bisa ya WC mampet? Kenapa tuh WC bisa mampet? Sampai ada nih seorang penemu yang menemukan alat penyedot WC. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ada yang tahu? Sampah, Bu. Sampah bekas sampo, bekas terus? sabun. Bisa juga rambut yang rontok, Bu. Kan kalau setiap hari kekumpul itu nanti itu mampet WC-nya. Nah, iya. Berarti dari sini juga kita bisa belajar ya, hidup bersih dari kamar mandi. Jangan sampai kita menjadi orang yang zolim. Apa itu zolim? Zolim adalah seseorang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, sudah disediakan tempat sampah seperti ini yang hijau. Sudah tempat sampah, tapi kenapa dibuangnya ke WC? Kan tidak sesuai dengan tempatnya. Sampah dibuangnya ke tempat sampah. Kecuali si WC ini
yang dibuang sampah sisa apa? Sisa dari tubuh kita. Itu baru tempatnya benar. Jangan jadi orang-orang yang zalim ya, teman-teman semua. Oke? Oke, Bu. Selanjutnya, ini buat apa ya? Ada yang tahu sarung tangannya? Cuci piring. Cuci piring, iya. Terus cuci apa lagi? Cuci bak. Cuci bak. Oke, ada pertanyaan dari aku. Kenapa kita harus menggunakan sarung tangan ketika sedang membersihkan sesuatu yang terlihat sangat kotor, bahkan tergolong najis? Agar tangan kita terhindar dari kuman, Bu. Satu. Kedua? Biar gak kena najisnya, Bu. Pintar. Terus ketiga? Biar kumannya tidak nempel. Oke, pintar. Waktunya 5 menit lagi ya, Mbak? Iya. Oke. Selesai sudah pembelajaran kita mengenai lingkungan yang sehat dan bersih di rumah. Semoga materi yang udah aku sampaikan ke kalian semua ini meresap sehingga mudah kalian pahami dan yang penting adalah bisa kalian praktekkan di rumah. Sebelum ditutup, aku mau nanya, siapa yang tadi pagi setelah bangun tidur langsung membereskan tempat tidurnya? Cung. Aku. Ayo. Ya, siapa lagi? Wih, pinter. Ini kalian sendiri atau sama mama? Sendiri, Bu. Ih, pinter banget. Nah, itu adalah salah satu contoh pengaplikasian bentuk dari menjaga kebersihan lingkungan di rumah, berawal dari kamar kalian dulu sendiri. Untuk Mantap. Nah, usai sudah, mari kita sama-sama sempurnakan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugasnya, nanti akan aku share di grup WhatsApp. Oke, see you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat interaktif. Oke. Kepada observer, Syifa dan Titan, apa sudah selesai penilaiannya? Halo? Iya. Sudah? Oke, selanjutnya kita ke guru terakhir kita hari ini. Ada Lukman. Lukman? Sudah siap? Ya, belum ada. Oke. Lukman ingin dihitung langsung atau ingin ditampilkan dulu nih materinya? Tidak menggunakan PPT Kil ya. Tidak menggunakan PPT Kil ya. Dengan lisan dari kita aja ya. Buka on cam, Bang. Buka on cam, Bang. Boleh, silakan. Berarti dihitung langsung ya 25 menit dari sebentar. Oke, 25 menit dari sekarang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Kok tidak ada suaranya? Waalaikumsalam. Sore, Pak. sore, Pak. Ustadz boleh minta perwakilan satu orang buka on cam-nya? Oh, kalau tidak ada yang mau, biar Ustadz tunjuk aja ya. Ustadz mau Titan. Titan mana Titan ya? Titan. Oh, Titan tidak ada ya? Peti.
Titan mah Titan aja deh Titan. Oh ya Aulia ada Aulia. Iya, ada, Aul. Pak. Oke. Ustadz minta untuk Aul pimpin teman-temannya berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini ya. Oke, Aulia coba dipimpin teman-temannya yang lain. Iya, Pak. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk Aul. Perkenalkan lagi. Sorry, Ustadz lupa. Kan Ustadz udah pernah masuk kelas ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, memasuki materi, Ustadz pengen tahu dong. Coba siapa sih hari ini yang tidak masuk sekolah? Dari ketua kelasnya si Aul, coba boleh dikasih tahu ke Ustadz sampai tidak masuk. Yang tidak masuk ada banyak, Pak. Indah, Sarah, Nabila, Ya. Nurahma. Terus siapa lagi? Udah. Itu kenapa ya, Aul? Kurang tahu, Pak. Oh, tidak memberitahu alasannya, tidak tahu. Kalau Indah izin, kalau yang lainnya kurang tahu, Pak. Oh, oke, tidak apa-apa. Nanti diingatkan untuk masuk sekolah ya, lain kali ya, biar kita bareng-bareng materinya, belajarnya. Nanti kalau sekali masuk materi, semuanya tahu semua materinya hari ini tuh apa, belajar apa. Oke, Aul ya, dipimpin teman-temannya ya. Iya, Pak. Siap. Oke, hari ini kita masuk ke materi hidup sehat di tempat ataupun di saat bermain. Di sini sebelumnya ada yang tahu belum? Hidup sehat di tempat bermain itu bagaimana? Ada yang tahu belum? Teman-teman, ayo adik-adik, ada yang tahu belum? Belum. Ada yang tahu belum? Belum? Sama sekali ada yang bisa ngasih tahu belum? Belum ada yang tahu. Contohnya deh, dari contohnya gimana? Oke, kalau tidak ada yang tahu biar Ustadz kasih tahu ya. Hidup bersih di tempat bermain itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas kalian semua di luar saat bermain dengan cara-cara yang bersih atau dengan pakaian yang bersih, seperti memakai sendal, memakai baju yang bersih, terus jajan-jajanannya kalau lagi bermain itu juga bersih. Contohnya bermain yang bersih gimana? Ada yang tahu tidak? Aul, coba kasih tahu dong, Aul, Pak Ustadz. Gimana, Pak? Contoh dari hidup bersih saat bermain gimana? Ya, Lukman. Contohnya, membersihkan lingkungan bermainnya, Pak. Iya. Kalau kotor dibersihkan gitu. Ya. Terus ada lagi? Udah. Oke. Dari yang lain coba, yang lain. Yang lain jangan Aul aja dong. Masa ketua kelasnya mulu? Ketua kelasnya nanti dapat ranking 1 nih di kelas. Tapi kenapa? Yang lain dong, siapa ya? Arsi ada Arsi. Arsi mana Arsi? Wah, di sininya terlihat tidak alfa. Cuma wajahnya tidak ditampakkan ke dalam Ustadz gitu loh, ke dalam wajah Ustadz gitu loh. Arsi ada Arsi? Nabila, oh Nabila nggak ada. Titan. Ada. Arsi ada. Oh, Ada. tidak ada, ya udah. Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut ke tempat-tempat bermain di mana aja yang harus bersih. Ada yang tahu tempat-tempatnya di mana aja? Adik-adik sekalian? Rumah teman. Di mana?
Rumah Rumah teman. teman, Pak. Contohnya gimana tuh di rumah teman? Coba Feti jelasin. Dek Feti jelasin, Adek Feti. Main di rumah teman, Pak. Main apa? Main di rumah teman. Iya, di rumah teman contohnya yang bermain bersih itu gimana contohnya? Kalau sudah main, dibereskan lagi. Oke, diberesin lagi terus. Ada lagi gak? Disapu, dipel. Oke, berarti kesimpulannya tidak mengotori rumah teman ya. Sesuai Betul. tempatnya. Oke, Feti minta tepuk tangan buat Feti. Oke. Selanjutnya, kan tadi materinya sedang bermain ya. Entah di rumah teman, entah di mana. Nah, di rumah teman itu apakah kalian pernah tahu nggak sih apa itu tanah liat? Atau enggak kayak lilin gitu, plastisin, ada yang tahu nggak? Aul ada tahu plastisin, Aul? Lilin mainan gitu. Iya, main. Kalian pernah bermain itu tidak? Pernah, Pak. Oke, pernah. Contohnya buat apa kalian? Kasih tahu dong. Contohnya buat apa? Itu buat main bikin mobil-mobilan, rumah-rumahan gitu, Pak. Sekarang Aul ada lilin nggak? Punya lilin nggak? Kalau nggak ada nggak Enggak. apa-apa. Oh, nggak ada. Enggak. Oke, sekarang dari Ustadz aja yang ngasih ya, yang ngasih praktek. Oke, Kak, sekarang sebelum kita masuk ke mengenal praktek lilin, Ustadz mau tanya dulu. Saya punya gambar di sini nih. Yang di atas. Ada yang tahu paling atas gambar apa, Aul? Kereta. Kereta. Yang di bawah? Itu mobil truk. Oke, yang di paling bawah apa? Vespa, motor Vespa. Oke, pintar. Aul, tepuk tangan buat Aul. Hore, coba. Peti mana Peti? Iya, Pak, hadir. Ini paling bawah apa namanya? Vespa. Vespa, pintar. Paling atas? Itu kayak kereta, Pak. Iya, pintar. Bus apa kereta? Sekarang yang terakhir namanya apa yang terakhir? Yang terakhir, nggak kelihatan, Iya. Pak. Nggak kelihatan. Oke, lebih jelas. Kelihatan nggak? Itu yang tengah, Pak. Iya. Mobil. Mobil, pintar. Tepuk tangan buat Feti. Hore. Nah, sebelumnya ada yang pernah buat itu belum? Dari lilin, kereta-kereta, mobil-mobil belum? Ada yang udah pernah belum? Belum, Pak, susah. Sudah? Nih, Bapak punya, Ustadz punya ini nih. Sebuah kayak kereta gitu. Dari lilin nih. Kalian bisa memperagakannya di rumah. Mana, Pak? Nggak kelihatan. Tapi keretanya tidak sebagus kereta beneran ya. Tuh. Keretanya. Kelihatan tidak anak-anak? Nih keretanya depannya begini. Tuh keretanya tuh. Emang Kayak tidak jelas ular, ya. Pak. Iya kayak ular, emang bentuknya tidak sebagus kereta. Karena lilinnya terbatas. Tuh. Kereta ya. Ya kan? Bagus. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Tapi kalau yang punya lilin sekarang bisa dicoba sekarang. Nggak apa-apa. Susah, Pak. Ada yang punya nggak nih? Gimana? Peti ada nggak Peti? Nggak ada, Pak. Peti ada nggak? Pak, itu gimana bikinnya, Pak? Bikinnya kita satu persatu kita tepas-tepas dulu. Dari pertama beli. Baru kita berimajinasi sendiri. Gimana kereta itu. Bentuknya bagaimana. Ya kan? Ini kereta tuh begini nih. Panjang. Kayak berbentuk apa? Kubus apa balok? Ada yang mau tahu? Ada yang tahu nggak? Kereta berbentuk kubus apa balok? Ayo. Aul, kereta bentuk kubus apa balok? Kubus. Kok Balok. kubus? Balok. Panjang. Nah, Iya, balok pinter Aul. Peti gimana Peti? Kereta bentuk kubus apa balok? Keretanya Kenapa? balok. Balok. Kalau ini nih. Bentuknya kubus apa balok?
Peti. Balok. Apa? Balok. Balok, pinter. Tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan dulu. Ore. Oke, sekarang tadi kan sudah belajar praktek apa bagaimana cara membuat kereta menggunakan plastisin ataupun biasa disebut kalian biasa nyebutnya lilin ya. Ya kan kalian nyebutnya biasanya lilin. Nah, lilin tuh bukan cuma yang dinyalain pakai api doang ya anak-anak. Lilin juga ada yang bisa bikin buat mainan. Bukan buat masak juga. Bisa. Nih lilin namanya ya. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah tahu kereta itu berbentuk apa. Balok, ya kan? Aul, ya tidak. Kereta itu berbentuk balok. Iya. Sekarang Ya, sekarang Ustadz mau tanya nih. Contoh bentuk kubus tuh bagaimana? Contoh kubus tuh apa? Tahu nggak, Aul? Nah, benda kubus tuh apa? Ayo, tahu tidak? Peti tahu tidak, Peti? tempat pensil Pensil. yang Tempat panjang itu. pensil. Tempat pensil. Tempat pensil Yang itu bisa balok apa dibuka. kubus? Balok apa kubus? Ayo. Tempat pensil Balok. itu berbentuk balok, bukan kubus. Ada yang kubus juga, Bapak. Ada Oh iya, yang ada yang kubus juga ya. ada. Oke. Kan. Nah, selain kotak pensil apa lagi? Rubik. Ada yang tahu? Apa? Apa Peti? Oh, penghapus. Iya, penghapus. Terus kalau kotak amal berbentuk apa kotak amal? Balok. 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 Ada yang kubus nggak? Ada yang kubus nggak anak-anak? Ada. Ada, pinter. Nah, sekarang ini Ustadz ada gambar juga buat kalian. Nih ada gambar nih. Sini. Kelihatan? Coba si Aul mana Aul? Aul boleh siapin kertasnya bentar? Ya, sebentar, Pak. Oke, ditunggu sama Bapak ya, Ustadz ya. Tolong Aul buatin kubus sama balok. Yang lain juga boleh buat kubus, boleh buat balok yang lain. Bebas satu dua-duanya atau milih Dua-duanya, boleh satu. satu aja. Tuh. Cacan Bapak nggak? Sudah, Aul? Peti ikut Sebentar, buat nggak, Pak. Peti? Belum. Peti ikut buat tidak, Peti? Ada Peti? Belum selesai, Pak. Belum. Oke, ditunggu ya.
Lagi kelihatan gak sih? Sudah. Mana lihat? Udah, sebentar. Nah, kelihatan. Coba lihat. Bapak mau lihat, Ustadz mau lihat, mana lihat. Tidak kelihatan. Sebentar, Wak. Kita ya ingin Sudah. Ini. Oke, kelihatan. Coba Ustadz pengen tahu titik sudutnya yang mana dari sebuah kubus. Ada yang tahu tidak? Tidak tahu? Nih titik sudut kubus nih. Di sini nih. Titik sudut. Boleh ditulis sini titik sudut di situnya di kertasnya? Aul? Di pojok-pojoknya itu namanya titik sudut ya, anak-anak. Anak-anak kedengar apa dia ngomongan Ustadz, anak-anak? Ayo, Feti, Anissa, terdengar tidak suara Ustadz? Wah, sepertinya pada ngantuk ya kalian. Apa malam minum obat tidur ya? Sudah lihat, Aul sudah dikasih keterangan? Lihat. Oke, pinter. Nah, sekarang pengen tahu sisi kubus tuh yang mana? Tahu tidak nih sisi kubus nih yang ini nih. Yang putih-putih kosong, dia tidak mengenakan garis. Ini sisi kubus ya, boleh ditulis keterangannya? Aul, sisi kubus. Iya, pinter. Nanti pokoknya Aul ranking 1. Biar semangat belajarnya, dikasih tahu ranking 1 dari sekarang. Sudah, coba kurang terlihat, lebih didekatkan lagi. Oke, kelihatan. Sekarang rusuknya yang mana? Rusuknya. Nah, rusuknya yang mana? Tahu nggak? Nih, rusuk atau disebut tulang. Tuh, yang ada garis-garis ini namanya rusuk. Coba tuh kasih keterangan. Aul. Oke, ditunggu. Wah, Aul paling semangat belajarnya. Pokoknya ranking 1 deh. Ditandain sama Bapak. Biar semangat belajar. Lihat. Oke, pinter sekali, tepuk tangan buat Aul. Hore. Harus berbakti kepada guru. Seperti ini contoh berbakti. Oke, pinter. Jadi, teman-teman yang lain pada kemana ya? Coba dipanggil dulu nih. Ayo yang lain mana nih? De Anissa, De Siva, De Feti. Waduh, masa ustadznya dikacangin begini. Aduh. Ayo yang lain mana nih? Yang nyaut cuma si Aul doang. Wah, Aul jadi murid kesayangan nih. Nanti dikasih coklat tiap hari sama Ustadz. Oh, tidak ada, ya udah. beneran ya Pak, kasih coklat. Iya, si coklat tadi kirim pakai Jenny ya. Iya, ditunggu. Nah, oke, jadi kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini itu adalah, tahu nggak apa, Aul? Aul tahu nggak apa kesimpulannya hari ini belajar apa? Ya Oke. Pak, Kesimpulannya hari ini belajar apa, tahu tidak? belajar tentang hidup bersih di lingkungan bermain. Iya, pinter. Nah, jadi kesimpulannya begini. Di mana kita bisa bermain, di dalamnya itu kita bisa berimajinasi sekaligus berkreatif dengan bahan-bahan yang ada. Nah, kita bisa membuat mobil-mobilan, kita bisa membuat kereta atau motor. Sebenarnya selain dari lilin juga ada, kita bisa menggunakan tanah liat. Pinter, Aul, pinter banget pokoknya. 100 nilainya. Oke, anak-anak coba mau tahu dulu dong, satu orang lagi on cam dulu dong, on cam. Oh, kalau nggak tahu on cam, hidupkan kameranya. Anak-anak sekarang kan nggak pada tahu. Pasti kelas 2 SD kayak gini kan nggak pada tahu on cam itu apa ya. Taunya mereka menggunakan bahasa Indonesia kan? Iya, pinter. Coba tunjukin on camnya siapa ya? Mbak Anissa.
Tadi nyaut, sekarang tidur, gimana ini belajarnya? Jangan-jangan semalam nonton bola ya? Ayo, Mbak Nisa, nggak ada juga. Ya udah. Di sini hari ini biasanya berarti yang Bapak anggap hadir dan tidak alfa itu cuma satu orang. Aulia Farija, ranking 1, terus di kelas sampai kelas 6 pokoknya. Oke, pintar sekali. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan semuanya. Jadi semua yang materi ini kita harus peragakan dan praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk kalian semua. Sehingga kita semua sehat, bersih, dan bisa berimajinasi dengan kreatif. Oke. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore. Oke. Terima kasih, Lokman. Lampu. Oke. Terima kasih banyak buat Lukman. Alhamdulillah tadi sangat-sangat interaktif dan masih ada waktunya juga. Kepada observer, Syifa dan Titan, apa sudah selesai menilainya? Iya, benar. Oke, sudah. Nah, berarti hari ini semuanya sudah tampil ya untuk 3 gurunya. Zulfa sudah, Dita sudah, dan juga Lukman sudah. Oke, terima kasih kepada guru-guru yang hari ini tampil, Zulfa, Dita, dan Lukman. Dan terima kasih juga untuk observernya, kepada Syifa dan Titan juga terima kasih banyak. Dan untuk siswa-siswanya yang hari ini sudah hadir. Mungkin selanjutnya dikembalikan lagi kepada Ustadz. Ustadz Alvar? Sebentar, coba diklik. Oke, sebentar ya teman-teman. Baik, dikembalikan kembali kepada Ustadz. Baik, sudah selesai ya? Ya Ustadz, sudah selesai semuanya. Selesai kita Di kelas kami masih ada satu mahasiswa lagi Ustadz yang belum tampil di sesi 1 dan 2. Berarti 2 kali dong? Iya, Anissa Nurrahma Ustadz. Tapi bisa nggak dia? Kenapa Ustadz? Dia bisa untuk tampil. Saya sudah minta untuk hari ini tampil, tapi dia bilang katanya hari ini susah untuk dapat sinyal dan bisanya setelah hari Kamis baru bisa tampil. Gitu Ustaz. Kalau tampil satu hari 2 kali, terlalu kurang bagus juga ya. Berarti ini tinggal berapa orang? Kalau 1 orang Ustaz, tinggal Anissa Nurrahma saja. Apa gini? Apa namanya? Kita tutup dulu, kita ini dulu ya, stop dulu recordingnya.